Halo guys, selamat siang. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Maria Nyestrawati dengan NIM 19210430. Prati Wulandari NIM 19210432. Saya Stefanus Ivan NIM 19210626. Saya Giovanni NIM 19210527. Saya Stefan Yulian dengan NIM 19210610. Oke, selanjutnya ada monumen kapal selam atau disingkat dengan Moncastle, merupakan sebuah destinasi wisata edukatif yang dirancang menggunakan kapal selam asli, yakni KRI Pasopati 410. Kapal ini merupakan armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952. Kapal selam ini pernah ikut serta dalam pertempuran Laut Arus, yakni pertempuran laut antara Indonesia dan Belanda di Laut Avaru, Maluku tahun 1962, untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Sejarah singkat Moncastle dan KRI Pasopati 410. Monumen Kapal Selam Surabaya merupakan monumen sejarah yang menampilkan kapal selam sungguhan, yakni KRI Pasopati 410. Kapal selam ini merupakan salah satu armada divisi timur TNI Angkatan Laut dan termasuk tipe SS Whiskey Class yang dibuat di Vladivostok pada tahun 1952. Lalu sebelum Moncastle ini dibangun, ada satu cerita menarik dari kapten kapal KRI Pasopati ini, yang mana mantan KKM KRI Pasopati 410 bermimpi diperintahkan oleh kapal staf Angkatan Laut untuk membawa kapal selam ini melayari Kalimas, dan ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Beliau ditugaskan untuk memajang kapal tersebut di samping Surabaya Plaza. Caranya dengan membelah kapal menjadi 16 bagian, lalu disatukan kembali di PT PAL Indonesia, yang kemudian dibawa ke lokasi museum untuk dirakit ulang hingga menjadi wujud utuh KRI Pasopati. Kapal selam KRI Pasopati 410 mulai beroperasi pada tahun 1962. Adapun tugas utamanya yaitu untuk menghancurkan garis musuh, melakukan pengintaian, dan melakukan serangan secara diam-diam. Namun, pada tanggal 26 Januari 1990, kapal selam ini diaktifkan oleh TNI Angkatan Laut dan diubah menjadi monumen kapal selam untuk mengenang jasa perjuangan Trikora atau Trikomando Rakyat, yaitu operasi militer yang dilancarkan oleh Indonesia untuk melawan kependudukan Belanda di Irian Barat atau sekarang disebut dengan Papua. Pembangunan Moncastle ini dimulai pada tanggal 1 Juli 1995 oleh Gubernur Jawa Timur Basuki Sudiman bersama Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Gofar Suwarno. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. 3 tahun kemudian, monumen kapal selam diresmikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Arief Kusharyadi pada tanggal 27 Juni 1998 dan dibuka untuk publik pada tanggal 15 Juli 1998. Monumen kapal selam ini menjadi monumen kapal selam terbesar di kawasan Asia. Kepemilikan dan pengelolaan Moncastle kini berada di bawah tanggung jawab TNI Angkatan Laut dan dikelola oleh Pusat Koperasi Angkatan Laut. Awak kabin. Di sini juga saya akan menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di monumen ini, seperti parkiran yang luas dan ruang ibadah. Dan untuk fasilitas yang selanjutnya bisa diterangkan oleh teman saya yang berikutnya. Selanjutnya ada beberapa fasilitas yang ada di kapal selam ini, yaitu smoking area dan tempat spot foto. Lalu ada tempat berjualan snack, makanan, dan minuman. Berikutnya ada toilet.
ada videorama yang digunakan untuk menonton video sejarah yang ada di kapal selam. Pintu masuk bisa lewat arah sebelah kanan. Selanjutnya ada kolam renang yang saat ini dalam proses pembangunan atau perbaikan. Dan yang terakhir ada tempat bermain anak-anak. Kayak gini dari ruangan pertama, dari pintu masuk ini, yaitu ruangan pertama, yaitu untuk tempat peluncuran torpedo. Nah, di sini ada ruang torpedo haluan. Di sini ada 4. Nah, di sini juga ada alat transportasi torpedo depan. Dan di sini juga tersedia tempat tidur untuk bintara dan tamtama. Ini di ruangan keduanya. Ruangan kedua ini merupakan ruangan serbaguna untuk perwira karena segala aktivitas sebagian besar dilakukan di sini. Nah, di sini ada tempat tidurnya. Tempat tidurnya kurang lebih seperti ini ya guys. Tapi tempat tidurnya ini muat untuk 1 orang. Nah, di sini juga ada lemari. Di sini tuh lemari untuk penyimpanan perlengkapan dinas perwira. Kurang lebih lemarinya seperti ini, nggak bisa kelihatan ya soalnya ditutupin sama spons depan ini. Tempat tidurnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini juga ada ruangan kayak ada meja kecil sih. Meja ini tempat gunanya ini untuk menyimpan kayak tupperware, minuman atau makanan ringan mereka di sini. Di sini juga ada foto mantan komandan. Kurang lebih fotonya ini ada 14 foto. Fotonya. Selanjutnya di sini ada ruangan komandan tersendiri. Kalau di kapal tuh ruangan komandan itu tersendiri ya, kayak seperti ini. Ruangannya itu kecil, kayak untuk 1 orang aja. Ruangannya kurang lebih modelnya seperti ini ya guys. Ada lemari, ada kasur juga. Oke. Ruangannya kurang lebih Ya, di sini saya berada di ruang 3, merupakan tempat pengendalian dan pusat informasi tempur, di mana seluruh kegiatan pada saat kapal beroperasi sedang melaksanakan serangan torpedo berada di ruangan ini. Ya, kemudian di bagian kanan saya terdapat kemudi yang seperti bisa dilihat, kemudi vertikal, kemudi horizontal. Di belakang kemudi terdapat kolom pengembusan udara tekanan tinggi untuk menghembus tangki pemberat pokok atau TTP pada saat kapal akan timbul. Di tengah ruang 3 ini juga terdapat alat angkat yaitu periskop navigasi, anten komunikasi, periskop serang, anten radar, dan tabung snorkel. Kemudian di ruang radar bagian kanan belakang, di belakang alat-alat angkat terdapat ruangan radar, di mana di dalam ruangan ini radar flag adalah sebagai radar navigasi. Ya, selanjutnya terdapat induk giro kompas, yaitu menunjukkan arah mata angin. Kemudian pada bagian kiri ruang ini terdapat juga sonar, di mana peralatan ini sangat beralih ke kamar mandi. Inilah gambaran kamar mandi untuk para awak kabin. Di sini kita masuk ke ruangan 4. Di sini tuh ada ruangan makan. Ini meja makan, itu kursinya. Lalu untuk di sini bisa dijadikan tempat tidur. Nah, kita bisa masuk sekarang ke dapur. Ini meja dapurnya, lalu ini wastafelnya. Selanjutnya ada mesin diesel 2000 PK yang berfungsi untuk penyuplai atau charging yang ada di kapal selam, baik di dalam posisi menyelam maupun di atas permukaan. Di sini ada ruangan 6.
yaitu sebagai fungsi mempunyai dua motor listrik atau generator pokok, yaitu fungsinya sebagai penggerak baling-baling atau pengisi baterai. Oke, selanjutnya di sini ruangan ketujuhnya ini merupakan ruangan torpedo. Nah, di ruangan torpedo ini terdapat dua peluncur. Nah, di sini ada peluncur satunya, di sini ada peluncur duanya. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya, guys. Selanjutnya di sini ada pompa hidrolik. Fungsinya itu untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Kurang lebih seperti ini ya, guys. Gambarnya seperti ini, bentuknya juga seperti ini. Harga untuk tiket masuk ke Moncastle ini yaitu 15.000 per orang, baik dewasa maupun anak-anak. Dan untuk jadwalnya di hari Senin sampai Jumat yaitu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk hari Sabtu dan Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Sekian dari vlog kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.